Ali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Darussalam sekalian, dalam rangka memperingati ulang tahun yaitu Ibu Nasia. Ulang tahun. Nur Asia. Bukan Asia tapi Nur Asia. Asia itu adalah istrinya Fir'aun yang hatinya itu kuat. Atau kalau kita di dalam Al-Quran, qolb itu hati, qalbin salim. Hatinya kuat. Apa yang dimaksud dengan hati yang kuat? Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan surat keempat. Surat keempat, ayat 13 dan 14. Siapa yang mau baca nih? Surat keempat, ayat 13. Surat An-Nisa dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar aturan hukum-hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Ya. Ayat 14. Sudah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu tidak ada manusia hidup di muka bumi ini kecuali modal pertama satu, hati yang bersih. Kalau hatinya tidak bersih, Anda mau amal apa saja, Anda mau berbuat apa saja, tidak akan diterima oleh Allah. Allah menerima itu semua hatinya bersih. Sebab Allah itu nur, Allah itu cahaya kemuliaan, dan Allah itu maha baik. Dia tidak mau menerima kecuali kebaikan. Oleh karena itu kalau hati kita itu sudah ada tidak enak, ada rasa kesel, ada rasa nafsu, sedikit pun amalnya itu ada di dalamnya nafsu, jangan berharap Anda punya hidup itu bahagia. Tidak mungkin, walaupun Anda dilimpahkan segala kenikmatan, tetapi kalau hatinya tidak biqalbin salim, tidak hati yang teguh, maka tidak mungkin diterima oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, Anda kalau hatinya itu sudah teguh, hati Anda sudah kuat, maksudnya tidak ada iri, tidak ada dengki kepada siapapun, Allah masukkan dia ke dalam surga. Hati-hati, kita disuruh takut sama Allah, kemudian menahan hawa nafsu saja. Hidup itu sebetulnya demikian. Ngapain kita berat-berat? Tapi cukup kita takut sama Allah, kemudian dia menjaga daripada segala kemaksiatan atau nafsu. Tidak ada nafsu, ingin apa? Tidak. Hidup ini dijalanin saja. Enggak sulit, tidak. Ini yang perlu kita sampaikan. Surat 79, ayat 40 dan 41. Suratnya 79. Ayat 40 dan 41. Koya. Siapa yang mau baca? Surat 79, ayat 40 sama 41. Silakan Mbak Ita.
Dan adapun orang-orang yang masuk kepada kebesaran Tuhannya, Ya. menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Ya. maka itu segala kepanjangan. Apa sulitnya hidup? Apa yang mau dipikir? Hatinya teguh, tidak ada rasa kepingin punya orang. Enggak. Cukup dia teguh saja. Kemudian dia menghampiri dari hawa nafsu. Oleh karena itu tidak mungkin dia akan kena musibah. Dijamin oleh Allah. Hidupnya tidak pernah sedih, tidak pernah duka cita. Namanya istiqomah. Dijamin oleh Allah. Selama dia menjaga dari segala sesuatu yang mendatangkan yang namanya musibah. Cukup hatinya teguh kepada Allah, takut, dia menjaga hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan dijauhi, tidak dikendalikan. Hawa nafsu itu jangan ditahan. Kalau ditahan malah bahaya. Tetapi yang disuruh oleh Allah, kita mengendalikan nafsu. Mau apa kita kepingin? Oh, perempuan kepingin laki-laki. Nikah. Apalagi, semua dialirkan, bukan ditahan. Kita kepingin, tapi kita ditahan, nggak mau nikah. Akhirnya malah celaka. Jadi yang diinginkan oleh Allah, kita takut sama Allah. Hawa nafsu itu disampaikan, disalurkan. Tapi bukan untuk dikerjakan. Kalau itu dikerjakan hawa nafsu, akan timbul yang namanya musibah. Jadi kalau ada rumah tangga, tahu-tahu mendapat petir, maksudnya petir itu berita yang tidak enak. Apa yang terjadi? Maka rumah tangga akan segera hancur. Oleh karena itu hindarilah. Ada 7 hal. Di dalam hidup diberi oleh Allah 7 hal yang mendatangkan musibah. Hati-hati. Kalau Anda hindarkan ini, Anda akan dijaga oleh Allah, hati Anda akan tentram. Apa itu 7 hal? Yang pertama, manusia itu kena musibah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dosa-dosanya. Karena dia dosa dan dosanya numpuk, maka dia semakin celaka. Tapi kalau dia bisa menahan, maka dia mulia. Apa itu? Ada 7 hal supaya dihindarkan. Apa? Yang pertama, tolong ditulis. Orang kena musibah itu coba Anda koreksi. Yang pertama apa? Dia dosa, tapi dosanya didiemin. Kalau dia dosa, Allah tuh gampang kok. Saya hapus Anda punya dosa, selama Anda tahu itu dosa, kemudian Anda minta maaf. Udah nggak mungkin datang musibah. Tapi kebanyakan manusia itu dosa, tapi nyepelein. Dia dosa, kemudian dia nyepelein. Dosa lagi. Dia nggak sempat untuk minta maaf. Itu yang paling bahaya. Anda dosa, manusia itu tempatnya dosa. Oleh karena itu dipanggil sama Allah, manusia itu insan. Insan itu tempatnya dosa. Wajar kita ada salah. Cepat. Yang penting kata Allah, kamu minta maaf. Tapi karena kamu tidak maaf, tolong tunggu. Pasti dosa musibah itu akan turun. Oleh karena itu jangan nunggu tiap habis sholat, tiap apa kegiatan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah selama tidak akan turun musibah. Allah janji tidak akan turun musibah selama Anda 2 hal. Apa? Anda dosa, cepat istighfar, minta maaf. Aku ampuni. Allah tuh maha pengampun, jadi tidak usah takut. Yang kedua, sholawat. Selama 2 itu, Allah tidak mungkin menurunkan musibah. Nggak mungkin, dijamin. Suratnya surat ke-8 ayat 33. Jadi selama Anda minta ampun, berarti dosa, minta ampun. Dosa, minta ampun. Terus diiringi dengan sholawat. Sebab doa itu tidak akan sampai kepada Allah, kecuali diikuti dengan sholawat kepada Nabi. Silakan Mbak Nur. Tidak akan ada musibah, jamin. Tetapi
Allah tidak akan menghukum mereka. Tidak akan dihukum selama engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di antara mereka. Berada di antara Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau disebut datang dia. Sebab ruhnya itu seperti burung yang terbang. Kita panggil saat ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia menjawab. Berarti hadir. Selama ada Rasulullah, nggak mungkin Anda terkena musibah. Selanjutnya yang kedua, dan tidak berpuas Allah akan menghukum mereka. Selama Dan mereka masih memohon ampun. masih memohon ampun. Jadi kalau Anda beristighfar, Anda sholawat, udah. Allah itu tahu manusia itu apa dikatakan Allah. Aku cinta kepada orang yang hatinya hancur. Karena dia berbuat dosa, hatinya hancur. Tapi dia kembali kepadaku. Lebih aku cintai daripada manusia yang merasa tidak pernah dosa. Ya apa-apa. Ya bukan berarti kita boleh dosa. Kalau memang kita dosa dan kita minta maaf. Itu yang mesti kita perhatikan. Jadi dua hal. Supaya tidak turun musibah. Kalau nggak percaya, coba. Rasulullah sendiri tiap hari tidak pernah luput daripada istighfar sebanyak 100 kali. Ya, saya sebelum nunggu adzan, saya nggak pernah lupa. Astagfirullahaladzim. 100 kali aja. 1 kali putaran tasbih aja. Tapi Anda istighfar. Kalau tidak lagi, jangan tinggalkan 3 kali lah minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dijamin. Ini yang ngomong Allah. Jangan pernah tinggalkan. Jangan. Bahkan Allah pengen tahu. Kalau saya sudah istighfar, hasilnya apa kata Allah? Kita lihat surat 70. Surat 70 ayat 10. Maaf, surat 71. Surat Nuh. Surat 71. Ayat 10 sampai 13. Siapa yang mau baca? Mas, benar. Sambil dimakan, santai aja, relax. Siapa yang dia nama? Alak. Alak tuh. Ya. Ya, jadi kalau kita istighfar, Allah pasti ampuni. Allah itu Maha Pengampun. Itu nomor 10. Nomor 11. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Apa itu hujan lebat? Ayat 12. Akan diperbanyak harta Anda. Pesanan-pesanan akan turun terus, Suraidah. Nggak usah takut. Akan diperbanyak harta lagi. Disebut jelas. Harta. Kemudian apa? Nicholas. Rachel akan dijadikan anak soleh. Tuh ya tadi kan. Harta, kemudian anak-anak, betul ya. Terus apa yang ketiga? Akan diberi tanaman, kebun-kebun itu membuat hati senang. Ya, akan diberi perusahaan, gedung-gedung itu dibuatkan Anda. Jadi masa depan Anda akan aman. Anak-Anda akan jadikan soleh. Harta Anda, tolong lihat kalau nanti Anda sudah setiap hari istighfar, nggak mungkin Anda punya duit itu pernah kosong. Itu jaminan Allah. Kemudian ayat 13 ya, Uray. Kenapa kamu kok tidak takut dengan perintah Allah ini? Kenapa kamu nggak percaya gitu loh? Jadi Allah aneh, kenapa kamu harus banting tulang? Nggak usah, sebab rezeki itu sudah aku berikan. Cuman kalian ini takut. Takut miskin, takut. Jangan. Kalau nanti Anda sudah takut miskin, malah Anda nanti akan berbuat keji. Jadi selama itu tidak akan Allah turunkan itu musibah. Apa yang menjadikan musibah tadi turun? Tapi kalau Anda tidak, Allah ancam. Apa yang Allah itu tidak pernah ya mengadab hambanya, nggak pernah. Allah mencelakakan hambanya, Allah nggak suka. Allah tuh sayang kepada kita lebih daripada orang tua kita. Lebih. Tetapi Allah itu justru mendatangkan musibah sebabnya apa? Sebabnya kita dosa, tapi kita lupa. Kita dosa, lupa minta maaf. Lupa istighfar. Itu yang Allah nggak suka.
Nah, gara-gara dia lupa istighfar, sama Allah diingetin. Diingetinnya dengan apa? Diingatkannya dengan musibah. Jadi kenapa kena musibah? Karena dosanya numpuk. Suratnya, surat 29, ayat 40. Mbak Riri, silakan. Yang keras nih. Suratnya 29 Al-Ankabut. Ayatnya 40. Mat, gedein, Mat. Kenapa manusia turunkan musibah Allah? Allah sebut karena dosa-dosa. Ingat ya, Allah itu kalau Anda sudah dulu pernah maksiat, apa saja, kemudian kita sudah tobat, jangan pernah diulang. Jangan pernah diulang, dan itu Anda sudah hapus. Allah sendiri bekasnya tidak ada. Tetapi kebanyakan manusia itu tobat, tetapi dia sudah minta ampun, tapi dia masih menyangka bahwa dosanya belum diampuni. Apa kata Rasulullah? Itulah yang paling celaka manusia. Silakan Anda mau maksiat, cepat minta ampun, selesai. Jangan diulang, selesai. Tapi kalau Anda lupa tadi, Allah tidak akan menimpakan musibah kepada kita. Karena dosa-dosa kalian. Terus, Pak. Ada yang ditimpakan hujan batu. Gunung meletus. Batu keluar kemana-mana. Nah, itu hujan batu. Terus apa lagi? Ada yang kena petir, naudzubillah. Lagi main golf, tahu-tahu gosong. Apakah itu petir itu tidak tahu? Petir itu disuruh oleh Allah. Tidak akan luput, tidak akan. Nah, itu musibah. Terus apa? Ada yang kami benamkan dalam bumi. Dibenamkan dalam bumi, seperti sekarang kita lihat di TV. Di daerah Cianjur, di daerah Sukabumi, longsor itu langsung nggak pakai ngomong. Biasanya musibah itu, ingat kata Allah, terjadinya ketika kalian sedang tidur. Longsor ditanam hidup-hidup, nggak usah diangkat. Terus yang keempat, ada yang ditenggelamkan. Sekarang bayangin, di Garut, Garut itu kan gunung, tetapi Allah bisa kirim hujan, namanya hujan bandang. Subhanallah, gunung banjir bandang. Orangnya dibawa, barangnya dibawa, rumahnya dibawa, hancur lebur. Terus kemudian apa kata Allah? Allah tidak mungkin menzalimi. Terus itu sebabnya karena kita dolim. Kenapa dolim? Kita dosa, udah tahu dosa, nggak cepet-cepet minta maaf. Ah, itu yang paling bahaya. Kemudian di mana lagi? Surat Yasin, surat 36, ayat 19. Jadi ingat, Allah tidak mungkin menimpakan kita nih kejelekan. Tetapi karena dosa kita. Terus, surat Yasin ayat 19. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Iya. Karena kita sendiri musibah itu. Terus, apakah kamu diberi peringatan? Ya. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berdosa. Iya, kita melampaui batas. Tolong, terjadi sekarang musibah di Cianjur, terjadi musibah di Sukabumi. Itu peringatan bagi kita di Jakarta. Kita masih punya dosa nggak? Ayo cepat istighfar. Ayo cepat sholawat. Supaya habis. Sehingga kita nggak. Kebanyakan oleh karena itu, pernah di suatu saat terjadi. Nabi Musa bersama umatnya, itu diberitahu oleh Allah. Hei Musa, aku hancurkan satu desa, aku bakar. Apa penyebabnya? Penyebabnya orang-orang di setiap situ, dia tidak mau sujud minta ampun. Kemudian Nabi Musa kan bisa bicara sama Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan siapa orangnya. Saya babat kepalanya. Hei Musa, gua utus lu bukan buat bunuh orang.
untuk memberi peringatan. Ayo kita nih sekarang ngaji, kita diingetin. Ayo cepat astagfirullah. Setelah kita astagfirullah, keluar dari sini nanti, insya Allah kita nggak punya dosa. Cuman kebanyakan manusia senengnya nunda. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, apa itu? Banyak manusia itu zalim. Hati-hati, banyak manusia itu zalim. Celaka ini. Kenapa zalim? Manusia itu menyakiti hati orang. Orang baik-baik kok disakitin. Dikriminalisasi. Jangan. Kalau dia salah, dihukum. Dia nggak baik, dikasih aturan. Tapi jangan didolimi. Termasuk mendolimi apa? Kenapa, B? Kenapa kita sekarang ini disebut dolim? Dolim itu karena apa? Wanita itu diciptakan Allah untuk bukan apa? Untuk diperbaiki, bukan untuk disakiti. Rasulullah bilang, siapa manusia yang paling baik adalah laki-laki yang paling sayang sama istrinya. Bukan yang sholatnya hebat. Bukan. Kebanyakan laki-laki mendolimi istri. Karena dia mendolimi, turunlah musibah. Ayo coba kita lihat. Bayangkan kedoliman sangat berat. Saya barusan dapat kabar. Suami istri kelihatannya bagus betul. Bayangin kemana-mana kelihatannya berdua. Masya Allah, dia hidup dengan bahagia, dengan punya anak. Ternyata suatu saat suaminya mau disentuh, nggak mau. Loh, kenapa ini? Saya mau minta izin. Apa? Saya punya ada satu istri baru. Boleh nggak saya bawa ke sini? Mampus. Itu rasanya kayak petir. Kalau gempa 10 skala Richter. Masya Allah. Apa yang bisa dilakukan dia? Tidak bisa apa-apa. Berarti apa? Dia didolimi. Nah kalau sudah didolimi, tunggu. Allah janji. Tunggu. Nah inilah, selama kita tidak mendolimi, aman. Oleh karena itu jangan suka nyakitin orang. Apa diantara itu menyakiti hati orang? Kalau Anda dengar misalnya, oh saya tahu orang itu begini, tapi saya diam, aman. Yang nggak boleh itu terus Anda tanya, terus beritanya apa? Kepo kalau orang sekarang bilang. Kita pengen tahu. Nah itu yang celaka kata Rasul. Itu pun sudah dosa besar. Kita lihat surat 28 sampai di mana? Ayat 59. Surat 28 ayat 59. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri Ya. sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya Ya. yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Berarti Allah tidak akan turun musibah kecuali sudah dikasih utusan, yaitu Rasul. Kemudian apa? Sekarang ini Rasul udah nggak ada. Ulama itu warasatul anbiya, kelanjutan dari nabi-nabi dari kelanjutan Rasul. Itu ulama. Kita sudah dikasih tahu sama ulama. Terus apa Mbak lanjutannya? Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri Ya. kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Kecuali dia zalim. Oke, selama rumah tangga kita tidak zalim, ya Allah, kita mau apa sih Azizah? Apa sih yang diharapkan rumah tangga? Selama istrinya disenengin, kalau perlu diajak setiap hari nyanyi lagu Halo Halo Bandung, udah selesai. Apa sih yang diharapkan? Tidak, cuman kebanyakan manusia zalim. Selalu kalau ditanya kenapa zalim? Iya, istri saya itu kalau nggak dibohongin malah nggak. Jangan melihat yang lemah, kemudian yang lemah itu dicelakakan. Itulah namanya zalim. Terus, Mbak, kezaliman. Terus, udah. Ini yang kedua, Mbak. Saya nggak mau panjang-panjang. Jangan zalim, udah aman Anda. Nggak mungkin kena musibah. Yang ketiga, dosa-dosa ini karena kebanyakan tadi tidak minta maaf kan. Kebetulan apa? Karena ulah tangan manusia. Jadi Allah timpakan musibah karena ulahnya manusia. Contoh, saat ini kemarin di Wuhan. Contoh yang kita sekarang rasakan aja. Di Wuhan, itu tangan-tangan mereka itu ngeracik bikin serum.
Ternyata yang bikin serum, serumnya jatuh. Ya, jatuh ada binatang. Binatang itulah yang menyebarkan yang sampai sekarang masih kena sama kita. Jadi apa penyebabnya? Penyebabnya tangan manusia. Kalau tangan kita ini nggak berbuat kerusakan, dijamin sama Allah nggak akan turun musibah. Jadi kalau ada musibah seperti sekarang ini akibat apa? Akibat tangan-tangan manusia. Kenapa tangan manusia itu? Tangan manusia mau cari apa? Bisnis. Apa yang dibisniskan? Dibisniskan serum. Bayangkan serumnya belum ketemu, tapi sudah rebutan harga. Sudah rebutan mau pesennya di mana. Ini bisnis semua. Ini akan timbul musibah lagi. Akan timbul musibah lagi kalau nggak berhenti. Jadi jangan ngurus bisnis dulu. Ini akibat tangan manusia sengaja dibuat. Kemudian dibuatlah serum. Akhirnya tawar-menawar antar negara. Akibat ini Allah timpakan, naudzubillah. Jangan sampai ini corona jilid 2 sudah berlangsung di Eropa. Corona jilid 2 sudah berlangsung di Amerika. Insya Allah, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada jual beli serum. Oleh karena itu, kita mau lihat siapa yang nggak mau jual serum. Kita tunggu nanti kalau Mas Sandi sudah jadi presiden. Itulah suratnya, surat 30. Surat Ar-Rum ayat 41. Surat 30 Ar-Rum ayat 41, Mbak, silakan. Ya. Kita lihat sekarang. Ini serum di mana-mana. Bayangkan, kita sudah di dalam rumah saja masih ngeri. Nah, kalau sudah ngeri bagaimana? Bayangin Anda sekarang, Anda punya istri. Mau nyium aja sekarang harus disemprot. Nah, kan ngeselin. Ini kan sudah ada di mana-mana. Lah iya kalau nggak disemprot. Bayangin tadi istri saya datang, udah mandi belum? Udah bersih belum? Nah, kan kalau dulu kan nggak ada. Ini apa akibatnya? Akibat tangan manusia, kata Allah. Terus, Mbak, untuk apa tujuannya? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar kita tahu nih loh akibat apa ini? Akibat ulah tangan di antara kita yang rebutan serum. Jangan, kata Allah, berhenti. Bayangkan kalau sekarang sudah ada jilid 2, jilid 3. Na'udzubillah. Bayangkan kita akan ngalamin begini terus. Bayangin punya istri tiap hari pakai masker. Ya kan nggak enak dilihatnya. Nah ini musibah. Musibah. Bagaimana tidak? Dulu mau gampang aja ya. Sekarang, aduh. Bayangin baru sebentar-sebentar cuci dong tangannya. Baru mau nyentuh istri. Udah cuci belum? Nah ini musibah. Hati-hati. Ini sebabnya bukan orang lain. Penyebabnya adalah karena ulah tangan manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, para tokoh atau pejabat yang bermaksiat tapi didiemin. Kalau ada pejabat-pejabat di negeri kita, dia bermaksiat tapi didiemin. Kita lihat sekarang korupsi di mana-mana. Masya Allah. Na'udzubillah, kadang-kadang kita lihatnya malu. Tapi mereka malah nggak malu. Malah konferensi pers. Aduh, ya Allah ya Rabb. Bayangkan selama umurnya udah puluhan tahun. Istilahnya nggak lama lagi mati. Masih korupsi mau buat apa sih? Ya inilah karena mereka berbuat maksiat. Akhirnya apa? Allah jadikan pemimpin itu orang zalim. Orang pemimpin-pemimpin diganti. Justru pejabat-pejabat gubernur, pejabat kepala daerah diberi sama Allah justru orang zalim. Untuk apa? Agar akhirnya rakyat pun diam saja, dia kena. Jadi kita diam. Lihat sekarang pada korupsi, diam. Karena apa? Dia dapat bagian. Kita lihat lagi di mana-mana. Kita di rumah pun kadang-kadang kayak gitu. Kita berbuat semena-mena. Kenapa? Sama pembantu semena-mena. Pembantu mecahin perhiasan, ya kan? Kristal di rumah, langsung potong gaji. Nah, ini zalim. Hati-hati. Jangan. Oleh karena itu, jangan sampai jadi pemimpin zalim.
maka Allah akan hancurkan, ditimpakan musibah. Surat 17, surat Al-Isra, ayat 15 dan 16. Silakan Mela. Barang siapa berbuat sesuatunya kepada Allah, maka sesungguhnya Iya, ini akibat karena untuk kemuliaan kita sendiri. Jadi kalau kita ada yang nggak enak, kita pelihara sendiri. Yang mulia siapa? Kita sendiri. Terus, Bella? dan barang siapa yang susah, maka sesungguhnya kemuliaan itu bagi dirinya sendiri. Ya sama. Kalau untung ya kita, kalau rugi ya kena kita. Terus? Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jangan Anda kepingin, saya yang nanggung dosa. Nggak ada. Ulama itu nanggung dosanya sendiri aja udah berat tuh. Apalagi mau nanggung dosanya orang lain. Terus ayat 16. Tetapi kami tidak menyiksa sebaliknya lurus orang musuh. Ya, kecuali sudah dikasih peringatan. Terus ayat 16. Dan kami tidak menyiksa sesuatu yang baik. Ya. Maka kami berikan kepada orang yang tidak melalui di negeri itu agar mengerti Allah, tetapi bila mereka melakukan yang akan dibawa negeri, maka sepantasnya dengan melakukan perkataan Islam Tuhan. Bagaimana kita lihat pemimpin yang zalim, Allah hancurkan bukan satu, tapi seluruh penduduk. Kita tahu yang namanya kemarin yang barusan dilihat sama Mbak Nur, karena Mbak Nur kesana barangkali kangen. Yang namanya Fir'aun. Bayangin, ngeselin. Bayangin gara-gara dia merasa disukain rakyat, akhirnya lupa bahwa dia ngaku dirinya Tuhan. Allah jadikan apa? Badannya nggak hancur. Untuk apa? Untuk contoh. Nih kemarin Mbak Nur kesana tuh. Lihat utuh. Tuh, lihat tuh. Fotonya masih utuh. Utuh saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Rambutnya pun masih ada. Bayangin, ribuan tahun rambutnya masih ada. Nggak hancur. Hati-hati. Untuk apa ini? Untuk contoh pada kalian. Ini loh, orang kalau pemimpin sudah kelewat batas, dia akan saya hancurkan. Bayangkan dulu peradaban paling tinggi itu peradaban Mesir. Kekuatan kerajaan yang paling besar itu semua di Mesir. Tetapi sama Allah digoyang sedikit, hancur lebur Mesir. Bayangkan, hati-hati. Akibatnya karena apa? Karena pemimpinnya zalim. Seperti kita lihat, coba lihat. Pemimpin di negeri kita, ini gajinya yang barusan korupsi-korupsi ini gajinya ratusan juta. Kurang apa lagi? Ratusan juta tapi masih merasa miskin. Akhirnya apa sama Allah? Dihancurin. Semua dari atas ke bawah. Sampai orang itu, para teman-teman yang lain itu pada malu. Malu lihat, bayangin. Belanjanya apa? Tas Hermes. Oleh karena itu jangan punya tas Hermes. Pasti nanti dipikir korupsi. Mukul. Jangan mau. Lebih baik pakai tas plastik. Nah, itu akan jauh lebih aman. Tapi kalau kita masih nekat, kita tetap tidak memperdulikan. Apa kata Allah? Kamu bisa luput pengadilan dunia, tapi tidak akan bisa luput pengadilan akhirat. Allah kirim, bayangin musibah meledak. Bayangkan itu jam yang dia beli belum sempat kepakai. Itu tas belum sempat dipakai arisan. Masya Allah. Masa arisan di penjara? Naudzubillah, berarti apa? Selesai umur. Masa tuanya di penjara. Ini akibat apa? Akibat kita. Jangan. Ini naudzubillah celaka. Kita lihat lagi surat 11. Surat 11 itu surat Hud. Ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan merugikan. Tidak akan merugikan. Ya. Siapa yang ingin urusan dunia? Kepingin tas Hermes, kepingin merek-merek jam, apa saja.
Dikasih loh sama Allah, tapi dia di akhirat nggak dapat sama sekali. Dijamin sama Allah. Oleh karena itu, kita hidup ini jangan memikirkan urusan dunia aja. Bukan berarti nggak boleh. Boleh gitu loh. Boleh, tapi diambilnya dari duit yang halal. Jangan sama, Anda mau apa aja boleh. Mau beli, oke. Mobil kalau perlu ditumpuk, mobil satu tumpuk, mobil dua. Kalau perlu beli bis. Silakan. Allah tidak melarang kita untuk hidup senang. Yang nggak boleh ngambilnya dari yang maksiat. Ayat 16 ya Mbak. Belum selesai, ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Bayangkan di dunia ngapain? Sekarang udah ketahuan masuk penjara. Terus di akhirat nggak dapat sama sekali kenikmatan. Buat apa hidup? Di dunia sudah kita disempatkan kayak gini. Naudzubillah. Di akhirat nggak usah tanya, Mbak. Nggak dapat sedikit pun Allah haramkan. Bayangin kalau kita sudah dapat berita di dunia kayak gitu. Di sini sudah dikuyok-kuyok, nggak celaka. Di akhirat kagak dapat sedikit pun nikmat. Bahkan apa dikatakan dalam ayat lain? Anak-anaknya, keluarganya ngirim Fatihah, tidak diterima Allah. Apa hukumannya di akhirat? Ada 5. Pertama, walaupun dia Islam. Islam kan harus masuk surga. Harus. Tetapi apa kata Allah? Aku tidak mau melihat wajahnya. Dan dia tidak bisa melihat wajahku. Padahal nikmat yang paling besar di surga itu melihat wajah Allah. Yang ketiga apa? Seluruh amalnya dulu di dunia yang baik, aku hapus. Na'udzubillah. Kemudian apa? Aku berikan neraka jahanam. Yang kelima, syafaat atau doa-doa dari anaknya, dari orang-orang soleh yang mendoakan tidak akan pernah bisa. Jadi tidak menerima pertolongan. Nggak bisa. Ditolong kayak apapun, dibacakan surat apapun, disedekain kayak apa, nggak bisa nambah, nggak bisa kemuliaan di dalamnya. Na'udzubillah. Jangan, ayolah. Ini yang membuat kita ini, kalau kita ini tentrem, hati kita ini kuat. Oleh karena itu saya akan cerita tadi. Saya tanya ayahnya Mbak Nur, kenapa dikasih namanya Nur Asia? Kenapa saya kepingin bin seperti dia? Betul. Allah katakan contohlah, hai orang beriman, siapa? Istrinya Fir'aun. Walaupun dia istrinya Fir'aun, tapi tidak ikut ngacau. Anda kalau lihat, Anda punya suami ngaco, jangan ikut. Jangan mau, kalau terima duit, tanya dulu, hei ini duit dari mana? Halal apa haram? Gak apa-apa, harus tanya. Kok Anda bisa dapat begini dari mana? Seperti siapa? Kita melihat setelah zaman Rasulullah beberapa. Khalifah 4 lewat. Kemudian apa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah kelanjutan dari Khalifah. Apa dia tanya? Begitu dia dilantik menjadi raja atau presiden, ngapain dia? Dia panggil istrinya dulu. Hei istriku, kata Umar bin Abdul Aziz. Kamu, saya lihat masih pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung. Iya, mas. Ya, nggak pakai emas ya, kira-kira lah. Nah, kira-kira ya. Ya, Pak Umar, gue masih pakai ini semua. Kenapa? Lu mau ikut gue, apa mau pisah? Oh, ikutlah. Kalau ikut, itu gelang kalung itu, coba disedekain di sini. Kita kumpulin. Bayangin. Akhirnya apa? Kalungnya, gelangnya dikumpulin untuk dimasukkan Baitul Mal. Jadi tetap jadi pejabat. Apa syaratnya? Seluruh duit harus dikembalikan negara. Supaya dia betul-betul miskin. Lebih miskin daripada orang di luar yang miskin. Itu awal daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah kalau kita malah enggak. Begitu kita jadi pejabat, istrinya, yuk kita belanja yuk. Akhirnya kartu kreditnya tanpa batas. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa itu datang musibah? Jangan pernah tinggal diam. Selama ini maaf ya, saya mengutrik-utrik masalah Pak
Rizik Syihab, bukan. Kalau nggak ada Rizik Syihab, mungkin azab kita lebih besar. Kenapa? Di Indonesia tidak ada yang berani untuk menegur pemerintah berbuat maksiat. Kecuali dia. Kita harus terima kasih. Betul. Kalau nggak ada dia, mungkin lebih celaka. Karena apa? Manusia itu kebanyakan amar ma'ruf. Betul. Semua ustadz amar ma'ruf. Tapi nahi munkar, mencegah kejelekan, saya belum pernah lihat. Anda boleh tanya UAS. Wah, Habib Hussein, apa? Ngomong kebaikan, memberi nasihat. Semua setuju. Tapi mencegah keburukan yang berani hanya satu. Saya akuin. Dan itu diakuin oleh seluruh kiai, oleh seluruh ustaz. Keberaniannya nggak ada di Indonesia. Kalau nggak ada dia, turun musibah. Ayatnya dari mana? Kita lihat di dalam Al-Quran. Surat ke-8 ayat 25. Kita harus terima kasih. Minuman di mana-mana, padahal ada undang-undangnya dilarang. Tapi semua diam, ustaz-ustaz, kiai-kiai, majelis ulama, diam. Masya Allah. Akibatnya apa? Coba kita lihat surat 8, ayat 25. Silakan, Neng. Dan dilaranglah dirimu dari perusahaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kami. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya. Bayangkan, Allah pesan, hei orang-orang beriman, jagalah dirimu, lindungi dari dosa yang sangat besar, bukan karena kamu berbuat, tapi kamu diam ketika orang di sekitarmu berbuat maksiat. Bayangin, dan itu dosanya apa? Sungguh, ayatnya terakhirnya gimana, Mbak Tuh? Terus ayatnya terakhir. Surat 8:15 itu 25 tadi, tapi akhirnya. Ya. Sungguh azab Allah sangat. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Allah sangat keras siksanya. Hati-hati loh. Bayangin kita tidak berbuat dosa. Tidak. Allah bilang kamu nggak dosa, tapi kamu lihat kemungkaran, kamu diam. Ini paling bahaya. Dan ini hanya berani dilakukan oleh orang-orang tertentu. Yang berani cuma itu diakui. Boleh tanya ustadz siapa? Kiai siapa? Siapa yang berani menentang ketidakadilan yang selama ini dipelihara orang? Bayangkan, siapa yang berani bicara? Hanya dia. Kalau nggak ada dia, turun ini negeri. Pasti musibah. Dijamin oleh Allah. Bahkan Allah tadi ngancam. Sungguh dosa sangat pedih. Jangan main-main. Ingat, Rasulullah Sallallahu menceritakan, ketahuilah, hai umat Islam, bahwa dulu di zaman Nabi Musa ada satu kampung, di dalamnya ada 18.000 ulama. Tetapi di antara ulama itu diam. Ketika orang-orang di dalam kota itu, dia berbuat maksiat. Dia diam. Kemudian apa yang aku turunkan kepada dia, kata Allah, aku bakar seluruh desa itu. Di dalamnya ada 18.000 ulama. Ngeri nih, kita nggak tahu. Oleh karena itu coba kita lihat di Aceh. Berapa banyak ulama-ulama top ada di sana. Iya. Abdurrahman Malikul Quslah bagaimana? Habib Soleh. Banyak ulama di sana. Terkenal. Tapi kenapa ada musibah? Yang berani ngomong belum tentu bisa dihitung dengan jari ini. Berapa banyak mereka memang diuji oleh Allah. Diuji. Ngomong salah dikit, penjara. Siapa yang berani? Mereka masih takut mati. Yang berani begini yang nggak takut mati. Akhirnya gara-gara dia, kita selamat. Karena apa? Ada di antara kita yang masih berani bicara. Tapi ini bayangkan. Na'udzubillah, hati-hati. Inilah penyebab datangnya musibah. Kemudian yang keenam. Apa? Allah itu memberi peringatan. Selalu akan diturunkan peringatan kepada siapa?
siapa-siapa yang ngaku dirinya baik. Oleh karena itu nggak usah ngomong dah, gua ini baik loh, gua ini soleh, gua ini solehah, nggak usah menunjukkan kita, saya ini orang baik, saya pengajian Darussalam, Masya Allah, Azizah, saya hafal Quran, boleh, nggak usah diomongin, nggak usah, saya mimpi Rasulullah, nggak usah diceritain, nggak usah. Kenapa? Hati-hati. Siapa yang mengatakan dirinya beriman, berarti kan dia beriman. Dia ngomong dirinya beriman, kecuali aku uji. Ujinya dengan apa? Kita dengar surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya pelan-pelan satu ayat. Nasya, ya Allah, berkerasan dikit. Ya. Dan kami pasti, bayangkan, kami pasti, kata Allah, akan menguji kepada siapa? Orang yang aku beriman. Terus berupa apa? Ada ketakutan, ada kesusahan, ada kerugian, bayangkan ada kematian, diuji semua itu. Terus, Nasya, ada kelaparan, ada apa lagi? Iya. Sampaikanlah kabar gembira, siapa yang lagi diuji itu sabar. Ayo sabar, sabar, ini ada ujian. Terus, sampaikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Apa itu yang sabar? Yaitu kalau ada musibah, diem. Jangan ngomong, jangan cerita sama orang. Anda diberi sakit. Siapa yang sakit, kata Rasulullah ini hadis. Siapa yang sakit kemudian, aduh, dia tidak sembuh tapi justru semakin sakit. Bagaimana caranya? Lupakan sakitmu itu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Sambil mengucapkan apa? Innalillahi, silakan Aziza. Iya. Kalau ada musibah jangan cerita. Lah anehnya kita boro-boro musibah. Apapun yang ada di rumah kita curhat. Masya Allah, kadang-kadang kalau udah curhat, handphone kanan udah kepanasan, pindah ke kiri. Masya Allah. Itu kalau udah curhat, lupa. Dari mulai bangun tidur langsung adzan zuhur. Astagfirullah. Jangan, tidak usah diomongin orang. Udah, kecuali, kata Rasulullah, kecuali kepada orang yang bisa memberi arahan. Kepada gurunya, kepada orang yang bisa mengarahkan. Oh boleh, supaya kamu kembali jalan yang benar. Betul. Jadi tinggal kita mengucapkan aja, innalillahi inna ilaihi raji'un. Maksudnya ingat Allah. Kalau kita ada musibah, ingat Allah, nggak usah ngeluh. Sebab kalau ngeluh, kata Rasulullah, kamu juga tidak akan mendapatkan kamu sembuh. Tapi justru membuat sakitmu semakin parah. Kemudian ayat 157. Kalau dia sabar, apa? Allah. Siapa yang kayak gini? Dosanya dihapus dengan sakitnya tadi. Diampuni segala dosa amalnya, dijadikan amal baik. Dijadikan apa? Rahmat yang paling mulia. Cuman kebanyakan kita kalau sakit, Allahu Akbar. Semua satu kampung tahu. Bahkan Masya Allah, suaminya mau pergi, nggak boleh. Anaknya mau pergi, wah, percuma. Tidak akan dapat kemuliaan. Itu penyebabnya. Yang keenam. Yang ketujuh. Ini yang terakhir saya sampaikan. Jangan apa kata Rasulullah? Rasulullah itu bilang sama sahabat, ya Rasulullah, kami ini kok sulit ya. Doa-doa kadang-kadang tidak dikabulkan. Apa ini penyebabnya ya Rasulullah? Justru Rasulullah mengatakan, hati-hati. Hati-hati kalau kalian minta doa. Kalian itu inginnya cepat dikabulin. Justru kalau kalian cepat dikabulin, Anda harus ingat kata-kataku. Apa kata Rasulullah?
Kalau Anda doa Anda langsung diijabah, pengen ini dikasih, pengen ini dikasih, itu justru bahaya. Itu namanya istidraj. Hati-hati, Rasulullah pesan. Kalau kamu kepingin apa? Tas Hermes, dapat. Kepingin apa lagi? Oh, mau cari yang berondong, dapat. Mau cari apa lagi? Semua rasanya kok dikabulin ya. Itu justru Anda harus sujud. Sebab Anda ini sama Allah sedang diistidraj. Istidraj apa? Kalau bahasa Jawanya itu dilulu. Apa ya bahasa Indonesia? Hah? Diulur terus. Ayo, mau minta ini, kasih. Bayangin, padahal dia maksiat. Tapi sengaja rumahnya dikasih double. Bayangin, padahal dia jadi pelacur. Mobilnya 4. Oh, semua dikasih sama Allah. Hati-hati, itu istidraj. Apa nanti? Nanti happy-nya tidak ending. Akhirnya hancur, kata Allah. Suratnya surat ke-6, ayat 44. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Baca lagi aja, Mbak. Ya, ayat terakhir. Minun. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Bayangin, diperingatin sama Allah, suruh salat, suruh ngaji, suruh sholawat. Gak ada, gue sibuk. Gue lagi sibuk ini, gue gak sempet ini. Aduh, tapi duit minta terus. Selalu minta enak. Gak sholat ditinggalin sholat. Malah maksiat. Itu hati-hati. Terus, Mbak. Kami pun membukakan pintu kesenangan. Jadi kalau Anda sedang maksiat, lupa sholat, itu bukan berarti Anda itu akan dipersulit, Anda punya rezeki. Bahkan Allah bilang, aku buka pintu-pintu kenikmatan. Bahkan Anda merasa kok puas kalian maksiat, kok enteng ya? Gua nggak sholat, kok semuanya malah enak ya? Terus, Mbak? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah. Wah, akhirnya dia poya-poya. Maaf, bukan poya-poya. Dia jadi gembira, senang-senang. Hati-hati. Ya, kalau ini poya bukan poya-poya. Ya, jadi kalau Anda sedang apa, pengen apa dikasih, pengen apa dikasih. Allah bukakan pintu-pintu nikmat. Terus, Mbak, akhirnya, Mbak. Saya siksa tiba-tiba. Langsung dapat surat dari laboratorium. Sudah stadium 4. Na'udzubillah. Akhirnya terbelalak, kan? Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Na'udzubillah. Inilah akibat apa? Kita tidak istiqomah. Atau yang disebut biqalbin salim. Ayat biqalbin salim di dalam Al-Quran itu ada 2. Di dalam kitab Maulid yang tadi pagi dibaca, itu juga sama. Habib Ali bilang 2. Apa? Jangan sekali-kali kamu menghadap Allah kecuali dengan hati yang bersih. Udah sekarang, udahlah kita nggak usah modal apa-apa. Modalnya cuma hati saja. Jangan Anda iri, jangan Anda deki. Oleh karena itu Allah dalam ayat terakhir mengatakan apa? Beruntunglah apa? Orang yang membersihkan hatinya. Udah dinikmati aja. Apa yang diberikan Allah, nikmat. Apa yang dikasih Allah, ya terima aja. Gak usah ngeluh, itu nanti malah datang musibah. Hari ini sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Silakan apa saja yang mau ditanyain. Boleh, fadhal. Apa Mbak Ning mau tanya apa Mbak Ning? Ayo. Aziza. Boleh. Apa? Siapa yang mau tanya? Ayo. Silakan Mela, monggo Mela. Silakan. Apa saja boleh tanyain. Monggo Mbak. Banyak loh, kita nih kadang-kadang ngeri Mbak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, tetapi Allah malah kasih semua. Bahkan kadang apa? Ya Allah, gara-gara gua nggak sholat,
Kebetulan malah gue kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Segala apa yang diberikan Allah tidak ada yang kebetulan. Hati-hati. Hati-hati kita jawas pada. Ya. 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 Bagus pertanyaannya. Kalau kita melihat, nggak usah teman, siapa saja. Ada kemungkaran di mana saja. Itu caranya 3, kata Rasulullah. Apa yang pertama? Kalau Anda ada kekuatan. Contoh Mbak Ning ini sebagai apa? Ketua Dharma Wanita. Anda ada lihat perempuan di kantor yang nggak beres? Mbak Ning bisa panggil Mbak Ning kalau perlu keluarkan dia dari anggota. Itu namanya menggunakan kekuatan. Laksanakan itu. Kalau Anda punya kekuatan, kata Rasulullah, laksanakan kekuatan itu. Yang kedua, kalau Anda nggak punya kekuatan, bagaimana ya Rasulullah? Panggil dia, nasihati pelan-pelan. Anda kasih tahu, maaf Mbak, itu dosa loh Mbak. Kalau bisa ditinggalin, itu syukur-syukur. Tetapi kalau Anda nasihatin, tapi nanti Anda dicaci maki, jangan dinasihati. Apa? Yang ketiga kata Rasulullah, yaitu didoain. Minimal Mbak, minimal apa? Hati kita tidak suka. Jangan dijadikan teman. Bayangkan Anda nggak suka perbuatan dia, tapi Anda masih berteman sama dia. Berarti Anda seiring dengan dia. Itu yang nggak boleh. Sambil minimal Anda doain. Ya Allah, tolong rubah dia. Sehingga Anda menunjukkan kata Rasulullah, Anda nggak suka. Itu cukup. Itu termasuk selemah-lemahnya iman. Jadi walaupun imannya tipis, tapi ya nggak apa-apa dah. Minimal jangan kita menyenangi perbuatan. Kira-kira demikian, Mbak. Bagus pertanyaan. Ada lagi? Silakan, Mbak Mela. Itu yang mana yang tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Bagaimana terhadap orang tua yang mengizinkan anaknya tidak beragama, karena orang tua tersebut anaknya itu dari kecil anak baik. Jadi orang tuanya bilang bahwa bahwa anak saya ini beragama. Ya. Nah, bagaimana jadi orang tuanya menanggung dosa anak tidak agama? Ya. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat, Mbak. Sesungguhnya kamu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Padahal dosamu sendiri saja, kamu tidak akan tak kuat menahannya. Itu ayat-ayat tadi ada 2. Kemudian, apa yang dimaksud, Mbak? Saya nggak pernah, Mbak. Saya punya anak. Anak saya berbuat maksiat, naudzubillah. Dia pindah agama. Anak itu dosa apa enggak? Dosa. Oh, kalau gitu dosanya ditanggung orang tua. Nggak ada. Bohong itu. Itu yang dimaksud itu, anaknya dosa, orang tuanya kena dosa disebabkan dia tidak bisa mendidik. Dosa juga, tapi dosanya lain. Ibunya kena dosa juga. Karena apa? Dia lebih senang arisan daripada ngajarin anak. Dia dosa. Jadi dosa, Mbak, tidak bisa. Sering kan kita dengar, Mbak, oh enak. Kalau para istri itu dosanya yang nanggung suami. Nah, lain. Seorang istri berbuat maksiat, dia kena dosa. Nggak ada orang bebas dosa. Suaminya nggak bisa mendidik istrinya, kena dosa. Jadi bukan berarti ditanggung itu seolah-olah terus istrinya nggak berdosa, anaknya nggak berdosa. Itu. Kenapa dia sampai anaknya didiamkan? Anaknya dosa. Bapaknya dosa. Jelas ya, Mbak? Nggak bisa nanggung, Mbak. Itu di Quran jelas ayatnya. Jadi jangan kita dengar orang-orang kayak gitu. Nggak apa-apa, ayo kita kerjain. Gue takut. Nggak, nanti di akhirat kalau lu minum-minum demi gue kan gue lagi ulang tahun. Ayo kita minum. Ntar dosanya gue yang nanggung dah. Ya enak aja. Jangan. Nggak ada, Mbak. Dosa ditanggung nggak ada. Tapi dosa bisa kena kepada siapapun. Bayangin, kita melihat orang teman kita, Mbak, dia dosa. Kita kan nggak kena. Oh, kena. Kenapa kita diam? Minimal Mela mengatakan, lu jangan gitu dong. Atau minimal Mela doain, setelah itu Mela nggak mau main sama dia. Itu cara mencegah. Bagus. Ada lagi, silakan. Pak Nur, mau tanya apa nih yang ulang tahun?
Silakan, Mbak. Mbak Nis, mau tanya apa Mbak Nis? Boleh tanya ya, Bib ya? Silakan, silakan Mbak. Misalnya, Bib, suami istri, suaminya Muslim, Ya. istrinya non Muslim, terus suaminya meninggal. Nah, si istri kan mau sedekah atas nama suaminya, bisa nggak ya, Bib ya? Saya ulang dulu. Suaminya Muslim? Iya, Bib. Istrinya? Non Muslim. Wow. Nggak boleh dibilang istri, Mbak. Nggak boleh, Bib. Ini seumur hidup dia bermaksiat. Oh, walaupun itu ya, suaminya Muslim. Suratnya Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrik, sedangkan kamu beriman. Demikian juga jangan kamu kawinkan wanita Muslim dengan laki-laki musyrik. Mereka membawa ke neraka, sedangkan kamu menuju surga. Jadi nggak ada perkawinan, tidak ada perkawinan lagi. Itu suratnya surat 60 ayat 10. Sungguh kalau mereka sudah pindah agama, walaupun tadinya Islam, kemudian dia keluar lagi, maka saat detik itu juga kamu sudah bukan suami istri. Jadi kalau sudah bukan suami istri, ya percuma, Mbak. Ya, Bib. Dia sedang Bisa, Bib, ya. sia-sia. Sayang. Bayangkan Tuhan saya sama Tuhannya dia beda. Masa Tuhan sama Tuhan mau kerja sama? Nggak mungkin, Mbak. Jadi itu bisa nggak keluarganya mendoakan ya, Bib ya? Keluarganya yang Muslim gitu. Keluarganya dari pihak laki-laki mendoakan boleh. Karena mungkin dia kan nggak tahu gitu, Bib. Keluarganya boleh, bahkan temannya boleh. Mbak Nis tahu, oh saya temannya. Mbak Nis sedekah atas nama orang itu diterima karena Mbak Nis sesama Muslim. Itu ayatnya surat ke-9 ayat 113. Silakan, siapa yang ada mic tolong dibaca. Surat 9 ayat 113. Tidak bisalah kalian mendoakan apabila jelas-jelas dia matinya sebagai orang kafir. Maka walaupun dia saudaramu sekandung atau kerabatmu, ya Rasulullah, kamu tidak bisa mendoakan. Nggak boleh, Mbak Nis. Iya, Bib. Tapi kalau yang saudara yang Muslim boleh kan ya, Bib ya? Karena yang suaminya kan sudah meninggal. Saja. Kita ini teman juga bisa memberi. Bisa, Mbak. Kenapa? Kalau tidak bisa memberi teman, kenapa? Kalau ada orang mati sesama Muslim harus disolatkan. Sedangkan sholat itu juga doa. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Berarti kan kita boleh mendoakan. Jadi sampai walaupun dia bukan anaknya. Jadi kalau keluarga dari istrinya mau berbuat sedekah atau apa, percuma ya, Bib ya? Percuma, selama dia non-Muslim, kita tidak bisa tolong-menolong dalam kejahatan. Tapi kita bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Iya, jadi saya bisa kasih tahu, Bib. Makasih, Bib. Sama-sama. Ada lagi? Hah? Iya, boleh dibaca. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah. Nggak bisa kita memohonkan ampun kepada Allah. Bagi orang-orang musyrik. Teman kita yang non-Muslim, nggak bisa. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Walaupun itu ayahmu, walaupun itu ibu. Terus? Jelas bagi mereka, namun orang-orang musyrik itu menghuni dalam kajiannya. Nggak bisa. Nah, Beb, kalau gitu kalau ada teman tetangga non-Muslim mati gimana? Saya sampaikan sebagai akhlak adab. Rasulullah tetap menghormati jenazah orang non-Muslim. Hadisnya bagaimana? Ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, kemudian Rasulullah berdiri. Karena apa? Ada jenazah orang Majusi lewat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, dia itu masuk neraka, Majusi. Rasulullah mengatakan, kita sebagai orang Islam harus menghargai bahwa seluruh makhluk adalah makhluk Allah. Cuman dia kesian. Oleh karena itu kita tetap menghargai.
Harus memberi hormat. Bahkan kalau kita ini lihat di jalan, ada ambulan yang membawa orang mati, mobil kita harus berhenti. Bahkan syukur-syukur kalau kita mau, kita turun dari mobil. Itu yang benar. Nah sekarang bagaimana, Beb? Tetangga saya meninggal, non-muslim. Sedangkan saya ditunjuk-tunjuk suruh doa. Saya sarankan, boleh doa. Kalau perlu angkat tangan, kalau perlu nangis seperti bayang Bombay. Ya, tapi dalam hati, ya Allah, gua nggak mau mati pakai baju begitu, ya Allah. Gua nggak mau pakai dasi, pakai kacamata lagi. Tapi tidak usah diomongin. Gitu. Tapi minimal menunjukkan kepada tetangga, itu toleransi, boleh. Ada lagi. Kalau mereka yang ngedoain kita gimana, Bib? Dikatakan di dalam Al-Quran, mereka tuh sia-sia, Mbak. Tidak ada. Bagaimana Allah mengatakan? Mereka berbuat baik. Betul. Seperti Madam Teresa, seperti orang-orang non-muslim, tapi dia berbuat baik. Dia itu di dunia dapat kemuliaan. Dapat, kata Allah. Tetapi di akhirat amalnya seperti debu. Tidak ada artinya sama sekali dia doa pun, nggak ada artinya, Mbak, seperti debu. Ada lagi, maaf waktunya sudah hampir maghrib. Kita tutup dengan doa. Ada Mbak Nur yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang muslim muslimat. Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya, Engkaulah maha pemaaf. Lindungilah kami semua di hari ini, baik yang hadir di majelis taklim ini ataupun yang di Zoom ataupun di mana saja yang tidak bisa hadir, terutama kepada kami semua muslimin dan muslimat. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, peliharalah kami dari segala musibah yang Kau turunkan, baik dari gangguan manusia, baik dari gangguan jin maupun setan yang terkutuk. Ya Allah, peliharalah kami, terutama dari segala penyakit, penyakit hati, penyakit badan, dan penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada saudara kami Mbak Nur yang hari ini berulang tahun, besok mulai maghrib nanti sudah ulang tahun. Insya Allah Kau jadikan mereka sebagai wanita yang solehah, jadikan suaminya Mas Andi orang yang solehah, yang menyenangkan hati istrinya, yang memuliakan keluarganya, serta menjadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Ya Allah, berkatilah anaknya Sulaiman, mudah-mudahan menjadi orang yang dibanggakan oleh keluarganya serta dibanggakan oleh Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, rahmatilah kami, sayangilah kami, jangan Kau biarkan kami dalam dosa, ya Allah, kecuali segera Kau ampunkan. Jangan Kau turunkan kami dengan cobaan-Mu, tapi berilah kami dengan ketentraman dan kenikmatan hati kami, agar kami selalu kembali kepadamu, sehingga kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, terutama kepada saudara kami yang sedang sakit. Seperti kita punya Pak Abdul Aziz Marzuki dan Ibu Mira yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan, ya Allah. Demikian juga teman-teman kami yang tidak kami sebutkan masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat, dan akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Ala hadaniyan ya sallallahu ala man wa habibina ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dirasakan, dinikmati makanan. Apa nasihat? Mau dilanjutkan, silakan. Ayo, fadhal. Hah? Oke, para hadirin silakan, masih ada waktu. Jam berapa nih? Insya Allah
2-3 menit lagi akan masuk maghrib. Silakan yang belum punya air wudhu, ambil air wudhu. Kemudian kita sholat di sini bersama-sama. Setelah sholat, kita pindah keluar di kebun. Akan diadakan pesta kebun. Silakan melihat-lihat saja, nggak usah makan. Silakan ambil air wudhu. Ada toilet di sini, ada di belakang. Di pinggir kolam juga ada. Silakan. Tolong Mas, siapa yang